Baik, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Tedros Bokas dari Grup A akan mempresentasikan hasil dari makalah analisis indikator makro Kalimantan Barat. Terlebih dahulu, izinkan kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan hasil analisis ini atau makalah ini. Nantinya dalam presentasi ini kami akan membahas beberapa indikator makroekonomi yang relevan untuk Kalimantan Barat dan juga akan memaparkan beberapa kesimpulan, rekomendasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Baik, saya akan lanjut di latar belakang, yaitu adalah latar belakang dari masalah analisis indikator makro Kalimantan Barat. Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan sebagai suatu wilayah. Kalimantan Barat memiliki beberapa indikator makroekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur kesehatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Beberapa indikator makroekonomi yang relevan untuk Kalimantan Barat antara lain, salah satunya itu adalah PDRB, yaitu adalah Produk Domestik Regional Bruto. PDRB adalah salah satu indikator yang paling penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. PDRB Kalimantan Barat pada tahun 2020 mencapai 208,39 triliun dan mengalami penurunan sebesar 2,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan di tingkat pengangguran itu adalah salah satu indikatornya untuk mengukur seberapa besar proporsi penduduk yang tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran menurut data BPS, pengangguran terbuka di Kalimantan Barat pada Agustus 2021 sebesar 4,91%. Itu pun mengalami penurunan sebesar 0,21 poin persentase dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Inflasi, selanjutnya pada indikator inflasi. Inflasi juga sangat berpengaruh pada indikator makro di Kalimantan Barat. Pada tahun 2021, inflasi Kalimantan Barat mengalami kenaikan sebesar 2,59% dibandingkan tahun sebelumnya pada indikator inflasi. Selanjutnya, pada indikator berikutnya itu adalah nilai ekspor dan impor. Itulah salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur seberapa besar aktivitas perdagangan suatu daerah. Dan menurut data dari Badan Pusat Statistik, ekspor Kalimantan Barat pada tahun 2021 mencapai 1,31 US dollar miliar. Dan sedangkan nilai impornya mencapai 726,8 juta US dollar. Dan terakhir, pada indikator yang juga gak kalah pentingnya itu adalah bagian investasi. Investasi pada Kalimantan Barat menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal, relasi investasi di Kalimantan Barat pada tahun 2021 mencapai 5,7 triliun rupiah, mengalami kenaikan sebesar 98,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Baik, ini adalah hasil dari latar belakang masalah. Berikutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Untuk melihat kinerja perekonomian Kalbar, diperlukan analisis indikator makro. Indikator makro mencakup berbagai variabel ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain produk domestik bruto (PDB), PSI, tingkat pengangguran, neraca perdagangan, investasi, dan lain-lain. Menganalisis indikator makro Kalimantan Barat dapat dilihat bagaimana perkembangan ekonomi provinsi ini dalam beberapa tahun terakhir dan bagaimana tren pertumbuhan ke depan. Analisis ini juga dapat memberikan informasi yang berguna bagi pelaku bisnis, investor, pemerintah, dan masyarakat umum ketika mereka membuat keputusan keuangan dan merencanakan masa depan. Permasalahan umum indikator Kalbar, keterbatasan data dan sumber data yang tidak lengkap atau tidak akurat. Salah satu permasalahan utama dalam menggunakan indikator makro Kalimantan Barat adalah keterbatasan data dan sumber data yang tidak lengkap atau tidak akurat. Data ekonomi seperti PDB, inflasi, dan angka pengangguran mungkin tidak selalu tersedia dengan lengkap atau tidak akurat, terutama di daerah yang kurang berkembang seperti Kalimantan Barat. Oleh karena itu, indikator makro yang didasarkan pada data yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam evaluasi kinerja ekonomi atau dalam menentukan kebijakan dan strategi yang tepat.
Yang pertama, tidak mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kedua, tidak memperhitungkan perbedaan regional dalam pengukuran indikator makro. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pertumbuhan ekonomi. Saya akan membahas tentang permasalahan analisis indikator makro Kalbar. Yang pertama di sini adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Kalbar menjadi salah satu permasalahan penting yang harus dianalisis. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi menjadi indikasi bahwa perekonomian suatu daerah sedang berkembang. Namun, jika pertumbuhan ekonomi rendah atau tidak stabil, maka bisa mengindikasikan adanya masalah yang memerlukan perhatian. Yang kedua, tentang kesempatan kerja. Kesempatan kerja menjadi permasalahan selanjutnya yang perlu dianalisis. Tingkat pengangguran di Kalimantan Barat menjadi indikator apakah masyarakat dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan stabil. Selanjutnya, infrastruktur. Infrastruktur menjadi permasalahan lain yang harus dianalisis. Infrastruktur yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan ekonomi daerah. Infrastruktur yang kurang memadai dapat menghambat kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat itu adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi permasalahan yang harus dianalisis karena dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi daerah. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya Mardianto di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan bahas mengenai konsep dan tujuan makroekonomi. Ekonomi makro merupakan ilmu yang mempelajari perilaku perekonomian secara menyeluruh. Ruang lingkup ekonomi makro meliputi laju pertumbuhan perekonomian, output barang dan jasa perekonomian, neraca pembayaran, pengangguran, nilai kurs, dan kemakmuran dan resesi. Dalam mempelajari dan mengkaji ekonomi secara menyeluruh, maka ekonomi makro memberi penekanan pada perilaku dan kebijakan ekonomi yang dapat memengaruhi kondisi-kondisi perilaku konsumsi dan investasi, faktor pendorong perubahan upah dan harga, kebijakan fiskal dan moneter, stok uang beredar, anggaran belanja pemerintah, suku bunga dan utang pemerintah. Hasim 2017 5-7 mengemukakan bahwa ekonomi makro dalam praktiknya menjadi sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan atau sasaran yang kemudian dapat dipakai untuk memengaruhi perekonomian. Hal ini dibedakan menjadi 3 kebijakan, antara lain. Baik, saya Lucy Junida akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang konsep dan tujuan makroekonomi. Hal ini dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain yang pertama, mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat untuk menciptakan lapangan kerja baru. Salah satu upaya adalah dengan membangun infrastruktur yang memadai dan mempermudah proses perizinan investasi. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dan pendidikan tenaga kerja dengan menyediakan program pelatihan dan kursus yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan untuk masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Pemerintah dapat memperluas kesempatan kerja dengan meningkatkan investasi di sektor-sektor yang potensial, seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pemberdayaan ekonomi seperti pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk mandiri dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Untuk yang kelima atau yang terakhir, memperkuat hubungan dengan sektor swasta. Pemerintah dapat memperkuat hubungan dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui investasi dan ekspansi bisnis. Pemerintah juga dapat memberikan insentif dan kemudahan perizinan untuk sektor swasta yang berinvestasi di Kalimantan Barat. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Riki Nyunto. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yang akan saya bahas adalah pertumbuhan ekonomi.
Nah, menurut Untoro, tahun 2010 halaman 39, pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Nah, sedangkan menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduk. Rinaldi Syaputra 2017. Nah, perekonomian Kalimantan Barat triwulan 3 2020 dibanding triwulan 3 2019 year-on-year terkoreksi 4,46%. Nah, kontraksi dialami oleh beberapa lapangan ya, usaha dengan kontraksi terdalam yaitu transportasi dan pergudangan sebesar 28,77%. Nah, diikuti dengan jasa lainnya sebesar 20,23%, serta penyedia akomodasi dan makan minum sebesar 15,74%. Nah, sedangkan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mempunyai share ekonomi terbesar di Kalimantan Barat yaitu 20,93%, tumbuh sebesar 0,84%. Nah, baik itu aja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Saputri, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu tentang struktur PDRB Kalimantan Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan 3 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan besar eceran, reparasi mobil, sepeda motor, dan konstruksi masih mendominasi PDRB Kalimantan Barat. Bisa dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat triwulan 1 2020, pertambangan dan penggalian memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,55%, diikuti informasi dan komunikasi sebesar 0,50%, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,33%. Ekonomi Kalimantan Barat triwulan 1 2020 terhadap triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 4,89%. Pertumbuhan terjadi di hampir semua kategori dengan pertumbuhan tertinggi yaitu di penyedia akomodasi dan makan minum dengan pertumbuhan sebesar 46,33%. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat penghunian kamar (TPK) yang meningkat dan sudah diperbolehkannya usaha penyedia makan minum untuk melakukan pelayanan di tempat yaitu di Berita Resmi Statistik 2020. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan slide yang telah dibacakan oleh teman saya. Secara kumulatif dalam kurung C kurang PO kurang C tutup kurung, ekonomi Kalimantan Barat triwulan 3/2020 terkontraksi sebesar minus 1,74% dari sisi produksi. Kontraksi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 21,46%. Sementara dari sisi pengeluaran dialami oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-prof rumah tangga dalam kurung PK garis LNPRT tutup kurung sebesar 2,17%. Struktur ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan 3 2020 didominasi oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,93%. Industri pengelolaan sebesar 15,74%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor 13,1%, dan konstruksi 12,78%. Sementara dari sisi pengeluaran berasal dari konsumsi rumah tangga sebesar 52,56% dan pembentukan modal tetap domestik bruto 29,41%. Badan Pusat Statistik atau BPS Kalbar mencatat secara kumulatif triwulan 4 2020 C kurang TO kurang C
dari sisi lapangan usaha, kontraksi sebesar 1,82% atau sangat menurun dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,9%. Meskipun begitu, berdasarkan sektor hasil tumbuh positif, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 26,81%, diikuti pertambangan dan penggalian sebesar 21,23% dan penggandaan listrik dan gas sebesar 12,64%. Dampak dari pandemi COVID-19 membuat struktur PDRB Kalbar menunjukkan regresi pada sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil, sepeda motor yang kini turun ke posisi keempat. Sementara 3 sektor yang mendominasi perekonomian Kalbar adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi 19,95%. Industri pengelolaan 16,64% dan kontribusi 13,34%. Begitulah data yang didapatkan untuk News Kalbar 2021. Untuk slide selanjutnya ada masalah pengangguran. Menurut data terakhir yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada Februari tahun 2022, tingkat pengangguran di Kalimantan Barat adalah sebesar 6,24%. Jumlah ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tingkat pengangguran pada Agustus tahun 2021 yang sebesar 6,60%. Namun angka ini masih sedikit di atas tingkat pengangguran nasional yang pada Februari tahun 2022 sebesar 6,11%. Tingkat pengangguran di Kalimantan Barat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, dan keterampilan tenaga kerja. Pemerintah memiliki berbagai upaya untuk mengatasi pengangguran di Kalimantan Barat. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain: yang pertama yaitu mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat untuk mencipta lapangan kerja baru. Salah satu upaya adalah dengan membangun infrastruktur yang memandai dan mempermudah proses perizinan investasi. Yang kedua yaitu meningkat keterampilan dan pendidikan tenaga kerja dengan menyediakan program pelatihan dan kursus yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan untuk masyarakat yang kurang mampu. Ketiga, memperluas kesempatan kerja. Pemerintah dapat memperluas kesempatan kerja dengan meningkatkan investasi di sektor-sektor yang potensial, seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Yang keempat yaitu meningkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk mandiri dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Yang kelima, memperkuat hubungan dengan sektor swasta. Pemerintah dapat memperkuat hubungan dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui investasi dan ekspansi bisnis. Pemerintah dapat memberikan investasi dan kemudahan perizinan untuk sektor swasta yang ingin berinvestasi di Kalimantan Barat. Inflasi Kalbar. Inflasi adalah kondisi naiknya harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Inflasi dapat berdampak negatif pada perekonomian suatu daerah, termasuk Kalimantan Barat. Namun, menurut data BPS, pada Februari 2022, tingkat inflasi di Kalimantan Barat mencapai 0,22%. Ini menunjukkan bahwa inflasi di Kalimantan Barat masih terkendali dan tidak signifikan. Inflasi dapat terjadi sebagai akibat dari berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, permintaan yang kuat, peningkatan biaya produksi,
dan peningkatan harga minyak dan komoditas lainnya. Namun, peningkatan biaya inflasi di Kalimantan Barat masih terkendali. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan dan menjaga stabilitas harga barang dan jasa di daerah tersebut. Upaya tersebut juga dilakukan antara lain 1. Kebijakan moneter dari Bank Indonesia, yaitu dengan menetapkan suku bunga acuan dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang kedua, pengawasan harga barang dan jasa oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti dan Satuan Tugas Pangan dan Penyelundupan Perdagangan Satgas P3. Yang ketiga, pengendalian harga-harga tertentu yang dianggap penting bagi masyarakat seperti harga bahan pokok dan BBM. Yang keempat, peningkatan produksi barang dan jasa meningkatkan pasokan dan mendorong investasi di sektor-sektor yang potensial. Kemudian, dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan mengendalikan inflasi di Kalimantan Barat dan menjaga stabilitas barang dan jasa. Kesimpulan dan saran. Salah satu tujuan pembangunan Kalimantan Barat adalah meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat sebagaimana pembangunan wilayah yang strategis dan berkualitas. Menjadi harapan setiap daerah di Indonesia. Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing wilayah juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Di tengah gejolak ketidakpastian dunia yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi nasional selama 4 kuartal terakhir konsisten berada di atas 5% secara tahunan. Bahkan di Kalimantan Barat sendiri berada di atas 6%. Salah satu tujuan pembangunan Kalimantan Barat adalah meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat. Sebagaimana pembangunan wilayah yang strategis dan berkualitas menjadi harapan setiap daerah di Indonesia. Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing wilayah, juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Perkembangan indikator utama dalam pembangunan wilayah meliputi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan, dapat menggambarkan capaian kinerja pembangunan wilayah secara umum. Indikator makroekonomi daerah diperlukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Selain itu, indikator makroekonomi juga dapat digunakan untuk proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi dalam menentukan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. Beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran diantaranya adalah melalui program peningkatan perluasan lapangan kerja, seperti memperluas penyebaran informasi lapangan kerja dan memfasilitasi pencari kerja dan penyedia kerja dengan penekanan pada penduduk lokal. Selain itu, dapat juga melalui pendekatan peningkatan kualitas keterampilan masyarakat, seperti mengembangkan jiwa kewirausahaan generasi muda melalui pelatihan kewirausahaan dan industri serta didukung dengan peningkatan investasi dan teknologi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan menerapkan teknologi pengembangan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Terkait pengendalian inflasi, diperlukan langkah-langkah penanganan yang tidak hanya dilakukan pada daerah penghitung inflasi, namun dilakukan di seluruh kabupaten atau kota di Kalimantan Barat. Strategi pengendalian jangka menengah atau jangka panjang perlu juga dilakukan terus diinisiasikan oleh Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP, serta perlu peningkatan ketahanan pangan daerah. Sebagai penunjang penghasilan, diperlukan bantuan sosial selain bantuan tunai langsung seperti pengadaan pelatihan skill gratis. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.